tersebar di media itu ada laporan 2016 bahwa di sini lah gitu kan ada pencabulan santri, padahal sejatinya 2016 itu adanya dugaan saksi yang dikatakan oleh para pelapor ini benar adakah? Kalau istilahnya pembersihan rahim itu membantah lah. Pokoknya gimana santrinya kan? Aku juga bingung sampai hari ini mana dia orangnya. Karena belum ada. Ya kalau masalah jemaah sudah masalah yang diterima ini kan sudah pada paham semua. Sudah pada sangat ngerti semuanya. Insya Allah di jemaah kita ini sudah paham dengan apa-apa yang diterima di sini. Cuma kan rata-rata kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai dengan apa yang tersebar di media itu ada laporan 2016 bahwa di sini lah gitu kan ada pencabulan santri, padahal sejatinya 2016 itu saya selaku yang disangkakan dituduh gitu kan masih tinggal bersama dengan orang tua, dan masih orang tua yang pegang dulu pondok pesantren ini sampai dengan tanggal 2019 lah, kurang ingat yang tanggalnya karena wafatnya beliau itu 2019 bulan November. Jadi sementara pada saat itu asrama kita ini sepi ya. Artinya santrinya masih bolak-balik rumah diajar sama beliau dan diajar di masjid bersama dengan beberapa ustaz. Dan saat itu pondok rusak dengan gempa 2018 kan, banyak genteng akhirnya tidak terpakai. Terus 2020 masih sepi di sini kan, masih bolak-balik santri diajar di masjid. Kemudian tahun 2021 tiang 2020 pindah ke sini renovasi asrama. Sekitar pertengahan tahun atau pertengahan ajaran 2021 yang kembali buka, tapi hanya tidak banyak santri waktu itu, hanya beberapa orang, itu pun dari bijen guru-guru niki kan yang agak jauh posisinya yang mondok, hanya beberapa orang saja. Setelah tuduhan itu saya nyatakan itu hoax dan istilahnya fitnah lah dalam bahasa umum yang terkenal di masyarakat itu. Karena saya juga sampai hari ini belum tahu kan? Sampai hari ini belum tahu saya terkait adanya dugaan saksi yang dikatakan oleh para pelapor ini benar adakah? Kalau istilahnya pembersihan rahim itu tidak ada. Silakan bisa ditanya di masyarakat, di jemaah tiang yang ngaji di sini. Cuma adanya memang termasuk mungkin bagian dari penyakit-penyakit berat itu yang cuma pelaksanaannya itu adalah ketika kita selesai tawaf dan airnya itu kan ada sunnah minum air zam-zam. Nah doanya dibaca di sana. Ya termasuk penyakit apa itu yang ada di rahim itu? Kista apa lagi yang lain-lain itu lah. Termasuk stroke, termasuk ini kanker lah. Kan memang ada doa-doa yang terpakai, cuma laksanaannya di Mekah itu. Di setelah tawaf itu. Bukan, cuma pengambilannya di sini. Misalnya mau berangkat umroh, yang minta doa supaya terhindar dari penyakit-penyakit berat lah. Kan banyak yang kontak fisik secara langsung itu tidak ada. Dia yang baca doa, dia sendiri yang baca doa, dengan doa itu baru diminum di depan Ka'bah selesai tawaf. Itu adanya dalam, makanya jemaah yang berangkat umroh kan itu biasa
kita kasih doa itu. Terkait dengan pelaporannya kan sudah tembus ke Polda NTB, Kan kita mungkin pakai kuasa hukum. Artinya siap melakukan proses itu sendiri. Siap. Adapun untuk dua santriwati ini sebelumnya ada hubungan atau seperti apa? Atau sudah kenal begitu? Belum tahu saya siapa orangnya. Sampai sekarang belum tahu. Artinya memang membantah adanya dugaan-dugaan. Ya, membantah lah. Pokoknya gimana santrinya kan? Saya juga bingung sampai hari ini mana dia orangnya. Karena belum ada masukan juga. Jadi dari pihak-pihak yang berwenang ini juga kan belum ada masukan infonya ke tiang juga kan. Kalau pondok itu dari tahun berapa dia mulai yang santriwati? Dari tahun berdirinya sudah madrasah lah. Kan dulu yang pertama aktif itu kan majelis taklim dulu. Terus nyantri anak-anak ngaji ini kan bolak-balik dari tetangga itu, cuma begitu selesai ngaji pulang di Diniyah dulu namanya itu. Diniyah Islamiyah. Setelah ada yang tamatan SD banyak, baru dibangun madrasah. Nah, madrasahnya karena tiang itu juga masih kecil waktu itu, kan kurang ingat mungkin dengan persamaan dengan pondoknya dulu. Karena tiang masih SD ya. Cuma berdiri madrasahnya itu 1990. Kalau mulainya nginep santriwati tahun berapa? Ya, bertepatan mungkin dengan tahun itu. Jadi yang lebih tahu kan memang ada yang lebih tua lah itu. Itulah anunya. Tapi memang ini lahannya. Lahannya seperti ini aja lah. Ini kita mau kembangkan ya. Jadi nanti ke depannya kan mungkin untuk perempuan, diurus sama perempuan nanti kan. Itu cita-cita dari dulu itu niat. Cuma karena ya biasa finansial ini yang belum cukup. Rata-rata itu makanya pengajian di sini begitu diterima peramalan itu. Dan peramalan ini banyak yang menerima kan di majelis sini. Begitu diterima karena persiapan kan di sini ada istilahnya mau berangkat umroh dan jangka waktu sekian, dan itu kita kasih supaya dia hafal lah. Nah, nanti di Mekah di Mekah Madinah tempat aplikasinya itu doa di Raudah, doa setelah tawaf, doa khusus lah yang diterapkan. Berarti pembersihan rahim itu melalui air yang didoakan oleh dia sendiri yang ada di depan Ka'bah. Misalnya kita kasih doa, dihafal kan, mau berangkat sebentar lagi dikasih. Nah, misalnya minta apa diunin nenek kan kita kasih ya. Nah, tapi nanti aplikasinya di sana. Artinya memang benar ada pembersihan rahim, tapi tidak ada kontak fisik sama sekali. Kalau pembersihan rahim itu enggak ada. Yang ada itu penyakit berat, misalnya kista atau stroke. Bisa kan minta doain orang tuanya itu doa, bisa stroke orang tuanya itu. Ya seperti itulah gambarannya. Cuma karena kita baru-baru juga ini kan. Nah, karena itulah yang coba kasih pada jemaah-jemaah terdahulu dan banyak reaksinya itu. Karena tiang juga dapat, bukan di sini, dapat juga dari Mekah. Ya. Nah banyak jemaah-jemaah yang tiang itu waktu tiang dibimbing 2014 sampai 2000 sampai sekarang lah itu kan. Cuma tempat berhenti sebentar dari corona itu tiang karena masih perbaiki pondok sama madrasah. Nah pengalaman itu yang tiang terapkan juga di majelis taklim. Jadi kan persiapan untuk menghadapi jangan-jangan penyakit ini ada antisipasi juga itu. Doa-doa itu. Jadi sebenarnya yang ada sebenarnya itu adalah di Mekah sana lah. Cuma minta doa aja supaya doakan diri sendiri.
Jadi orang-orang yang pergi umroh kan banyak doa, bisa doa supaya apa namanya sama suami istri itu langgeng gitu kan, banyak doanya. Artinya air yang didoakan itu harus melalui umroh dulu gitu. Enggak sih, ada sih kerjaannya di sini juga, jadi peramalannya cuma di rumah masing-masing. Misalnya dikasih doa, diamalkan, nah jadi selesai sholat itu kan biasanya duduk-duduk nggak ada kerjaan, itu dibaca. Jadi cuma enggak sih semua peramal itu masuk ke Mekah, karena belum tentu semua bisa umroh kan. Jadi ada peramalan-peramalan yang diterima di sini dan itu bisa diamalkan di rumah. Ada nggak himbauannya kepada para jemaah agar tidak terseret dalam yang dikatakan potensi sukok seperti ini? Ya kalau masalah jemaah sudah masalah yang diterima ini kan sudah pada paham semua, sudah pada sangat ngerti semuanya. Insya Allah di jemaah kita ini sudah paham dengan apa-apa yang diterima di sini. Cuma kan rata-rata kalau istilahnya begini katanya jemaah, kalau kita nggak pergi umroh nggak puas kayaknya gitu kan. Saya bisa juga di rumah dikerjakan, cuma disyaratin kalau ada nasib. Kan ini kan yang berangkat umroh ini kan yang punya nasib. Jemaah-jemaah itu kan dia minta. Kadang-kadang saya juga berangkat, kadang-kadang enggak. Kalau yang enggak punya nasib, jemaah ini bisa diamalkan di rumah. Sementara bisa pakai air begini, tapi doa di sendiri dulu kan. Paling bagus kan rata-rata air zam-zam. Sehingga apapun niat kita di air zam-zam itu, insya Allah dijabah oleh Allah. Nah jadi kan cara doanya, kalaupun saya sudah tahu dede nenek kan, kalau memang itu cara Allah terhadap hambanya untuk bagus kan bagus. Cuma kan manusia bersyarat namanya kan, nggak nyari syarat lah supaya bisa apa namanya bisa disembuhkan dari penyakit-penyakit berat. Dan itu sudah banyak realisasinya terhadap jemaah di luar daerah itu. Karena tiang baru-baru di sini yang untuk memberangkatkan di sini rata-rata dulu, karena tiang banyak di Jakarta kan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.